Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1051. Pada saat ini, Joey merasa seluruh dunia runtuh di depannya. Dia tidak percaya bahwa Max sudah mati. Tetapi di video sangat jelas, Max jatuh ke sungai setelah ditembak. Dia tahu bahwa Max benar-benar mati. Pertanyaan terbesarnya adalah, kepada siapa dia pergi untuk menagih 620.000 uangnya? Jika dia tidak bisa mendapatkan uang itu kembali, dia akan selesai, benar-benar selesai. Karena pinjaman riba 500.000 ini akan terus menghasilkan bunga. Bunganya akan semakin tinggi setinggi langit, mengarahkan dirinya ke jalan buntu. Jadi dia segera menelepon 110 untuk memanggil polisi. Setelah panggilan terhubung, dia berkata dengan panik, "Kawan polisi, saya tertipu. Seseorang menipu saya sebesar 620.000 yuan. Tetapi dia sudah mati sekarang. Apa yang harus saya lakukan?" Polisi berkata, "Jika orang tersebut dipastikan meninggal, maka masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh kami. Kami menyarankan Anda mengajukan gugatan ke pengadilan, mengajukan permohonan untuk memulihkan hak kreditur Anda dari harta miliknya, atau mengajukan walinya, atau keluarga perpisahan. Kerabat, terutama orang tua, akan membayarnya." Setelah Joey mendengar ini, dia langsung menangis. "Pak polisi, dia yatim piatu. Dia tidak memiliki keluarga dekat atau wali. Apa yang harus saya lakukan saat ini?" Polisi bertanya kepadanya, "Aset tetap apa yang dimiliki debitur Anda? Misalnya, rumah, mobil. Jika demikian, Anda dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjual aset pribadinya." Mendengar ini, Joey tiba-tiba sadar kembali. Max memang mati. Tapi Max meninggalkan Mercedes-Benz dan Phaeton. Mercedes-Benz mungkin bernilai 300.000 hingga 400.000 yuan. Dan Phaeton itu sangat berharga. Jika dia bisa mendapatkan Phaeton itu, dia tidak hanya akan bisa melunasi utangnya, tetapi juga akan mendapat keuntungan kecil dengan kelebihan uangnya. Bagaimanapun, Max ini sudah mati sekarang. Dia tidak memiliki kerabat, jadi wajar saja untuk mengambil hartanya. Dan tidak ada yang peduli. Jadi Joey buru-buru menutup telepon, keluar dan memanggil taksi dan langsung pergi ke rumah Max. Max tidak memiliki rumah di Aurus Hill. Dia menyewa satu kamar tidur di tempat yang agak terpencil. Sebelum kecelakaan itu, dia menjalani kehidupan yang baik. Apa yang dipikirkan Joey saat ini adalah bahwa setelah dia pergi ke rumah Max, dia pertama-tama akan mencoba menarik Phaeton milik Max. Dia tidak bisa mengemudikan mobil, tapi setelah mendereknya, dia bisa menjualnya. Dia juga berpikir untuk mengungkap Phaeton dan menjual suku cadangnya. Jadi dia tidak akan pernah kehilangan uang. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini, Jaden juga menonton video yang sangat populer di media sosial. Hari ini dia datang ke tempat Albert, yang mengundangnya bersama kader inti lainnya untuk makan di Heaven Spring. Jaden adalah salah satu kader Albert. Saat mereka sedang makan, semua orang tiba-tiba mulai memperhatikan video ini, yang muncul entah dari mana. Mereka semua adalah orang-orang dari dunia bawah tanah Aurus Hill. Secara alami, mereka juga memiliki pengetahuan tentang geng pengemis. Mereka juga memiliki informasi tertentu tentang geng pengemis Sudbury. Tiba-tiba melihat seseorang menyapu bersih seluruh geng pengemis. Semua orang tercengang, dan segera mulai berdiskusi di meja makan. Mereka sangat khawatir tentang siapa yang melakukan hal ini. Pada saat yang sama, mereka juga menghela nafas bahwa kemampuan orang ini terlalu kuat. Kakak iparnya, Nelson, dan semua adik laki-laki Nelson dihilangkan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Semua orang berspekulasi bahwa orang ini pasti orang besar dari keluarga super besar. Hanya Albert yang tahu betul bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Tuan Wade. Pada awalnya, Jaden sama seperti orang lain. Dia hanya peduli dengan rasa ingin tahu dan gosip. Namun, ketika dia melihat adegan di mana Max tertegun, jantungnya tiba-tiba membeku. Apa-apaan, anak itu yang menabrak mobilnya. Dia belum mengganti mobilnya tapi dia sudah dihilangkan. Ini terlalu kosong, bukan? Jika dia mati,
Siapa yang akan membayar mobilnya? Bab 1052. Mobil ini harganya lebih dari 2 juta. Jaiden baru sebulan lalu koreksi. Yang lebih buruk, dia sangat bodoh memberi mobilnya begitu saja setelah ditabrak. Dia meminta izin yang baru, tetapi tidak membuat anak ini mati. Bukan hanya tidak ada mobil baru sekarang, tetapi dia tahu Phaetonnya ada di mana. Memikirkan hal ini, Jaiden menutup gigi dan diam-diam berkata dalam hatinya, tidak peduli apa, saya harus segera menemukan Phaeton saya. Kalau tidak, saya akan rugi banyak. Untungnya, dia sudah meminta anak buahnya untuk mengancam anak itu dan tahu di mana anak itu tinggal. Jadi dia tidak berani menahannya, dan segera berkata kepada Albert, "Bos, ada sesuatu yang harus saya tangani. Saya akan segera kembali setelah selesai." Albert mengangguk dan berkata, "Kalau begitu pergilah. Cepat kembali setelah kamu selesai, dan aku akan membawamu ke Glorious Club di malam hari." Kerumunan yang subur. Jaiden tidak tega memikirkan Glorious Club manapun. Dia hanya ingin cepat-cepat menemukan Phaetonnya. Dia bangkit dan meninggalkan Heaven Spring. Anak buah dan sopirnya mengawasinya naik Audi A6 tua, menunggu di pintu masuk Heaven Spring. Jaiden langsung masuk ke mobil dan berkata kepada anak buahnya, "Ayo pergi cepat ke rumah anak yang kemarin itu." Anak buahnya bertanya-tanya, "Ketua J, kenapa kamu mau pergi ke rumah kecil itu sekarang? Apakah kamu tidak makan malam dengan Albert?" Jaiden mendesaknya. "Berhenti bicara omong kosong. Jalan cepat, aku khawatir Phaetonku akan diambil oleh orang lain." Jaiden juga sudah lama berkecimpung di dunia bawah tanah, jadi dia tahu tentang banyak hal. Dia tahu bahwa ketika seseorang meninggal karena kecelakaan, akan ada banyak orang yang langsung mengintip hartanya di sekitarnya. Mereka semua merasa bahwa orang yang sudah mati tidak bisa melakukan apapun pada diri mereka sendiri. Jadi dia sangat khawatir Phaetonnya dibawa pergi. Bagaimanapun, Phaeton yang paling canggih itu masih sangat berharga. Memikirkan hal ini, dia mengambil kunci cadangan mobil Phaetonnya dari kotak sarung tangan Audi A6. Tidak peduli apa, dia harus memapua mobilnya kembali terlebih dahulu. Bahkan jika dia harus mengeluarkan uang untuk memperbaiki mobil, yang penting tidak kehilangan Phaeton dengan sia-sia. Joey datang lebih dulu di rumah Max. Melihat Phaeton diparkir di lantai bawah, dia langsung menarik napas lega. Selama Phaeton ini masih ada, tidak akan ada masalah dengan hutangnya. Tapi kemudian dia mendapat masalah lagi. Dia tidak bisa mengemudi, dan dia tidak punya kunci mobil. Phaeton ini tidak bisa dibawa kabur sama sekali. Jika mobil tidak bisa pergi, tidak ada cara untuk menjualnya demi uang. Memikirkan hal ini, dia menelepon seorang teman yang bekerja di bengkel dan bertanya, "Minta kamu datang ke Jeward Strides untuk membantu saya menderek mobil." Pihak lain tahu orang macam apa Joey itu. Anak ini suka memanfaatkan orang lain untuk mendapat keuntungan. Dia bisa pergi ke rumah seorang teman sebagai tamu untuk menumpang toilet, hanya untuk menghemat kertas toilet dan udara. Temannya berkata, "Truk derek bisa saja berangkat, tetapi kamu harus membayar terlebih dahulu. Ini lebih dari 10 km dari lokasi saya ke Selat Jeword. Kamu harus memberiku 800 yuan dulu." Joey marah. "Jarak hampir begini. Kamu minta 800 dariku. Mengapa kamu tidak tertarik saja?" Temannya menjawab dengan jijik. "Tarifnya memang sebesar itu. Jika mau, kamu bisa membayar. Kalau tidak mau, lupakan saja." Bab 1053. Joey tidak berani memaksa lagi saat temannya mengucapkan kata-kata tidak berperasaan itu. Dia segera berkata, "Kakak, baiklah. Aku akan beri kamu 800. Cepatlah kemari. Aku sedang terburu-buru." Temannya berkata lagi, "Kamu harus mentransfer uangnya dulu di WeChat. Kamu selalu tidak dapat diandalkan dalam banyak hal, dan saya sudah mengalaminya. Jadi, tidak ada uang aku tidak berangkat." Joey berkata tanpa daya, "Oke, kakak, kamu yang meminta. Saya akan segera mentransfer uang di WeChat. Cepatlah datang. Jangan berlama-lama. Tunggu uangnya masuk rekeningku dulu. Baru aku akan berangkat." Joey tidak berani bertahan lebih lama lagi. Jadi dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Membuka aplikasi WeChat. Memasukkan angka 800.
mencari tujuan transfer dan klik bayar sekarang. Namun saat dia menekan tombol pembayaran, saldo di rekeningnya ternyata tidak mencukupi. Baru pada saat dia berpikir bahwa untuk meminta Max membantu menghasilkan uang, dia telah memberikan hampir semua uang tabungannya. Pikirannya sangat sederhana. Semakin banyak dia memberi, semakin banyak uang yang akan dia dapatkan. Dia tidak banyak mempertimbangkan hal itu dan hanya menyisakan 500 yuan untuk biaya hidup. Uang 50 itu bisa untuk bertahan sampai Max memberikan keuntungan untuk dirinya. Akibatnya, dia tidak bisa membayar 800 yuan sekarang. Joey hanya bisa membayar 500 dan mengirim pesan suara untuk memohon. Kakak yang baik, saya hanya memiliki 500 di akun saya. Saya akan membayar 300 sisanya nanti setelah saya mendapatkan uang. Temannya langsung menjawab dengan pesan suara. Hei, apa kamu pikir aku belum mengenalmu? Terakhir kali saya bepergian ke Hong Kong dengan pacar saya. Kamu meminta saya untuk membeli satu set kosmetik untuk pacarmu. Aku membelinya seharga 1.320, dan kamu hanya memberiku 1.100. Kamu bilang kamu tidak punya cukup uang, dan kamu bisa memberikannya kepada saya setelah gaji yang diberikan. Apa yang terjadi? Kamu masih berhutang 220. Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi? Joey buru-buru memohon. Bertanyalah yang baik. Itu memang salahku terakhir kali, dan aku benar-benar lupa. Tapi kali ini, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah melupakannya. Aku akan segera mengembalikan 220 yuan ini. Oke. Kamu terima 500 dulu, lalu bantu aku menderek mobil itu. Ketika aku menjual mobil, aku akan membayarmu 520 sisanya sekaligus. Yah, aku bulatkan jadi 600. Temannya masih bertahan. Tidak, kamu harus memberi saya 800 hari ini. Kalau tidak saya tidak akan pergi, maaf. Setelah berbicara, teman langsung mengklik untuk menerima uang 500 yuan. Lalu dia mengembalikan 280 yuan kepada Joey, dengan mengatakan, 220 ini adalah hutangmu yang dulu. Jadi saya kembalikan 280. Nah sekarang, jika kamu butuh mobil derek, kamu bisa kirim 800 lagi. Kamu, Joey hampir gila. Anak ini tidak membantu. Dia malah memotong 220 yuan dari dirinya. Sekarang dia hanya memiliki 280 yuan. Bahkan lebih mustahil untuk menemukan mobil derek apapun. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata sambil berkata, Oke, saya akan meminjam uang dari orang lain. Saya akan meminjam 800 supaya kamu datang bisa membantu saya menderek mobil. Temannya berkata dengan ramah, Ya, itu bukan urusanku sekarang. Saya akan pergi setelah uangnya masuk. Joey hampir gila, anak ini tidak membantu. Dia malah memotong 220 yuan dari dirinya. Sekarang dia hanya memiliki 280 yuan. Bahkan lebih mustahil untuk menemukan mobil derek apapun. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata sambil berkata, Oke, saya akan meminjam uang dari orang lain. Saya akan meminjam 800 supaya kamu datang bisa membantu saya menderek mobil. Temannya berkata dengan ramah, Ya, itu bukan urusanku sekarang. Saya akan pergi setelah uangnya masuk. Joey segera mengirim pesan ke grup dan mengirim pesan ke rekan-rekannya. Saya Joey. Saya dalam keadaan darurat sekarang dan saya membutuhkan ratusan yuan untuk bantuan darurat. Bisakah kalian meminjamkan saya 520 yuan? Saya akan memberikannya sebagai gantinya. Dia hanya memiliki 280 yuan yang tersisa di tangannya. Dia butuh tambahan 520 yuan agar temannya mau membantu menderek mobil. Akibatnya, popularitas anak ini sangat buruk. Dia mengirim satu grup berisi 60 hingga 70 kolega. Tidak ada satupun yang mau meminjamkan uang kepadanya. Bahkan 80% temannya mengabaikan dan menolaknya. Alasan penolakan tentu saja bermacam-macam. Ada yang bilang tidak punya uang. Ada yang bilang uangnya sudah disetor ke manajemen keuangan. Dan ada yang bilang kalah judi. Singkatnya, tidak ada uang untuk dipinjamkan. Joey benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun. Harapan tersisa adalah menelepon pacarnya. Dia bertanya, Janice,
bisakah kamu meminjamkanku 520 yuan? Pacarnya tersentak keras dan berkata, Joey, apakah kamu gila? Biasanya laki-laki yang mengirim uang kepada pacarnya. Sekarang kamu meminta uang saya. Apakah kamu tidak tahu malu? Joey buru-buru menjelaskan. Janice, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak saat ini. Saya membutuhkan 520 yuan segera. Kamu bisa meminjamkannya kepada saya terlebih dahulu. Nanti saya akan membayarnya kembali setelah saya dibayar. Pacarnya menghela nafas beberapa kali dan berkata, Joey, kamu sangat tidak berguna. Kamu meminjam 520 yuan. Bagaimana dengan menabungmu? Bukankah kamu punya ratusan ribu? Kemana perginya uang itu? Joey berkata, oh, ini cerita yang panjang. Tolong berikan saya 520 yuan. Saya akan membayarnya setelah gajian. Bab 1054. Pada saat ini, ada suara seorang pria di ujung telepon, terengah-engah, sambil dengan sengaja menyatakan suaranya dan berkata, oh, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sana pada saat puncak kritis ini? Mengapa kamu tidak memberi uang dengan cepat? Jangan biarkan dia mengganggu momen kita. Joey bertanya dengan waspada. Janice, kenapa ada suara pria di sana? Kamu dengan siapa? Janice langsung menjawab, oh, itu sepupu saya. Kamu ingat saya sedang cedera pinggang. Saya telah melatih pinggang saya di tempat tidur. Tapi saya tidak bisa melakukannya dengan baik sendirian. Saya harus meminta untuk datang membantu. Joey berpikir bahwa terakhir kali dia menelepon, pacarnya sedang melatih pinggangnya di tempat tidur. Jadi sekarang dia juga tidak ragu. Pada saat ini, pacarnya berkata, oke, baiklah. Saya tidak akan banyak berbicara lagi dengan Anda. Saya akan mentransfer uang melalui WeChat nanti. Mendengar ini, Joey langsung girang dan berkata, Janice, kamu sangat baik. Terima kasih. Janice berkata tergesa-gesa, oke, saya tutup telepon. Setelah Janice menutup telepon, dia benar-benar mengirim Joey amplop merah 520 yuan. Joey sangat gembira dan segera mengambil semua 800 yuan, lalu mentransfer ke rekening teman di garasi. Lalu dia buru-buru mendesak, yang baik, saya sudah membayar 220 yuan, dan baru saja saya transfer 800 yuan. Cepatlah ke sini, aku sedang terburu-buru. Temannya berkata, saya akan ke sana sekarang. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke tempatmu. Bagus, Joey berkata dengan penuh semangat. Hubungi aku ketika kamu tiba. Joey berjongkok di depan mobil Phaeton, dengan cemas menunggu temannya datang. 10 menit kemudian, temannya menelepon dan memberitahu dia bahwa dia akan tiba di sana dalam beberapa menit. Jadi dia tidak khawatir. Namun saat ini, sebuah Audi A6 berhenti di depannya. Jaiden akhirnya menghela nafas lega ketika melihat Phaetonnya masih ada di sini. Sial, anak itu belum memperbaiki mobilnya. Tapi paling tidak dia masih untung. Mobilnya masih ada di sini. Jika mobilnya tidak ditemukan dia akan kehilangan lebih banyak uang. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada anak buahnya, aku akan membawa Phaeton itu kembali. Kamu ikuti aku. Anak buahnya segera mengangguk. Baik, Ketua J. Jaiden mendorong pintu dan keluar dari mobil. Merasa kesal karena mobilnya belum diperbaiki dan satu kuncinya hilang di bawah Max. Biaya perbaikan diperkirakan menghabiskan ratusan ribu dolar. Sedangkan membeli kunci remote baru diperkirakan menelan biaya ribuan dolar. Sial, kerugiannya lumayan banyak. Jaiden tidak bisa menahan kesal. Ini benar-benar bencana. Sepertinya dia harus banyak berdoa agar terhindar dari musibah di waktu lain. Dia turun dari mobil dan ingin membuka Phaeton. Dia melihat seorang anak laki-laki berjongkok di depan Phaeton. Jaiden yang putus asa mengerutkan kening dan memandang pria itu. Dan membentaknya, apa-apaan jongkok di sini? Pergi. Meskipun Joey tidak memiliki uang dan kemampuan, dia adalah penipu bau yang suka mengambil keuntungan. Emosinya buruk dan keras. Dia miskin dan keras kepala. Tentu saja, ketika dia berlutut dan menjilat orang lain, dia tidak akan menampilkan temperamennya yang buruk. Tetapi ketika dia melihat pria parubaya di depannya, yang turun dari mobil dan melangkah mendekatinya,
Dia segera merasa sedikit penghinaan di dalam hatinya. Mobilnya hanya Audi A6 bekas. Mobil rusak ini jauh lebih buruk daripada Phaeton miliknya. Beraninya dia sombong pada dirinya sendiri. Siapa dia? Memikirkan hal ini, Joey, yang sedang berjongkok di tanah, menatap Jaiden dan berkata dengan jijik, "Saya bisa jongkok dimanapun saya mau. Ini bukan urusanmu." Bab 1055. Jaiden merasa kesal, ditambah dengan pecundang yang berjongkok di depan mobilnya, dan dia bahkan berani menantangnya. Tanpa mengucapkan kata pun, dia langsung mengangkat kakinya, menendang Joey dengan satu kaki. Dia langsung meninju dan menendangnya sebelum Joey sempat berbalik. Ketika Joey memukul, dia berteriak dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu memukuli saya? Mengapa kamu memukuli saya? Apa aku menyinggungmu? Apa kamu gila?" Jaiden berbaring menekan tepat di pangkal hidungnya, membenturkan wajahnya hingga berdarah, dan memarahinya, "Kamu yang gila. Mengapa kamu berjongkok di depan mobilku? Kamu berjongkok di depan mobilku. Kamu masih berani menantangku. Kamu memang pantas dikalahkan." Setelah dia selesai berbicara, dia meninju lagi. Pandangan Joey berkunang-kunang. Dia hampir pingsan. Pada saat ini, anak buah Jaiden melihat ada perkelahian. Dia langsung mendorong pintu untuk keluar dari mobil, dan mendorong bosnya memukuli Joey dengan keras. Joey sudah memukul dengan parah. Ditambah lagi ada yang membantu. 2 orang memukulinya sampai putus asa. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki energi miskin yang dia miliki. Melihat pihak lain memukulnya tanpa rasa takut sama sekali, Joey tidak tahan lagi. Dia menangis dan berkata, "Kakak, saya salah. Kakak, kakak. Tolong berhenti memukul. Kamu akan membunuhku jika terus memukuliku." Jaiden tidak bermaksud untuk berhenti sama sekali. Dan dia memarahi sambil memukul. "Saya sangat marah karena saya tidak punya tempat untuk melampiaskan. Kebetulan sekali kamu ada di sini. Aku tidak akan membunuhmu. Aku kabulkan permintaanmu." Joey telah memukul sampai babak belur. Wajahnya berlumuran darah. Dan dia benar-benar hancur. Pada saat ini, sebuah truk derek tiba-tiba mendekat. Pengemudi truk derek ada di dalam mobil dan berteriak melalui jendela, "Hei, apa yang kalian lakukan? Jika kalian tidak berhenti, aku akan memanggil polisi." Orang yang datang adalah teman Joey. Anak ini memiliki karakter yang baik dan rasa keadilan. Dia tidak tahu alasan Joey memukul. Tetapi melihat ada 2 orang yang memukul dengan sangat keras, dia memutuskan untuk maju. Pada saat ini, kemarahan Jaiden juga telah berkurang banyak. Semua kemarahan ini telah dilampiaskan dengan menghajar Joey. Melihat seseorang muncul dan mengancam akan memanggil polisi, Jaiden merasa lebih baik dia pergi dengan cepat. Lagi pula, makan malam sudah menunggunya. Jadi dia berkata kepada Joey dengan dingin, "Wah, hari ini adalah takdirmu. Kalau tidak aku pasti akan memukulmu sampai mati." Setelah berbicara, dia menendang Joey beberapa meter, mengeluarkan kunci mobilnya, dan membuka pintu Phaeton. Joey sudah hampir koma. Matanya yang bengkak menjadi celah kecil. Ketika dia melihat Jaiden membuka pintu Phaeton dan duduk, dia menjadi cemas. "Mengapa kamu ingin mengendarai mobilku?" Joey meraung dan menggulung menuju Jaiden, memutar dan menghancurkannya di tanah. Sebelum Jaiden sadar kembali, Joey memeluk kakinya dengan erat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.